Perkenalkan, nama saya Patricia Moga, kelompok 6 Farmasi B 2018. Kenalkan, nama saya Tiviana Telango, kelompok 6 Farmasi B 2018. Kenalkan, nama saya Veronica Lorong, kelompok 6 Farmasi B 2018. Perkenalkan, nama saya Jessica Nadia Kakombo dari kelompok 6 Farmasi B 2018. Perkenalkan, nama saya Miracle Tombokan, kelompok 6 Farmasi B 2018. Apa itu biologi sel? Biologi sel ini merupakan cabang ilmu dari ilmu biologi yang tentunya mempelajari tentang sel pada umumnya. Hal yang akan dipelajari dalam biologi sel itu adalah mencakup keseluruhan sel yang di dalamnya terdapat fisiologi sel, sebut saja seperti struktur organel yang terdapat di dalam sel itu sendiri. Hal ini sendiri dapat dipelajari dengan baik pada skala molekuler dalam organisme multisel seperti manusia dan juga organisme yang memiliki sel tunggal layaknya seperti bakteri, di mana bakteri tersebut dapat menyebar ke seluruh tubuh manusia yang tentunya bisa mengakibatkan seseorang menjadi terinfeksi. Dalam pengetahuan cara kerja sel merupakan hal yang sangat mendasar bagi semua cabang ilmu biologi, termasuk biologi sel tersebut. Pengetahuan persamaan di antara berbagai jenis sel merupakan biologi molekuler. Yaitu ketika kita mempelajari ilmu biologi, maka kita tidak akan terlepas dari materi sel. Sel merupakan unit sederhana yang mempunyai reaksi yang sangat besar di kehidupan manusia, sehingga sel dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup dari manusia itu sendiri. Tubuh manusia, sel tersusun melebihi triliun sel dalam tubuh yang berasal dari proses pembelahan dari satu sel. Membahas lebih jauh, perlu diketahui bahwa karakteristik sel yang ada pada makhluk hidup antara lain, sel memiliki program genetik dan memiliki cara untuk pemakaiannya. Sel memiliki struktur yang kompleks namun teratur. Sel menggunakan energi, sel mampu memperbanyak diri, melakukan berbagai proses kimiawi, sel terlibat dalam berbagai aktivitas mekanis, sel mampu merespon terhadap berbagai rangsangan, dan sel mampu mengatur diri. Berikut merupakan penjelasan dari SDG atau Sustainable Development Goals yang memiliki 17 tujuan dengan 169 target yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Dan berikut adalah tujuan-tujuannya. Tujuan yang pertama adalah mengakhiri kemiskinan. Tujuan yang kedua adalah mengakhiri kelaparan. Tujuan yang ketiga adalah memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan. Tujuan yang keempat adalah memastikan pendidikan yang berkualitas. Tujuan yang kelima adalah mencapai kesetaraan gender. Tujuan yang keenam adalah memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih. Tujuan yang ketujuh adalah memastikan akses terhadap energi yang terjangkau. Dan tujuan yang kedelapan adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selanjutnya, tujuan yang ke-9, membangun infrastruktur kuat. Tujuan yang ke-10, berkurangnya kesenjangan. Tujuan yang ke-11, membuat perkotaan menjadi aman, kuat, dan berkelanjutan. Tujuan yang ke-12, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan yang ke-13, mengambil langkah penting untuk melawan perubahan. Tujuan ke-14, pelindungan dan penggunaan samudera, laut, dan sumber daya kelautan. Tujuan yang ke-15, mengelola ekosistem daratan. Tujuan yang ke-16, mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Tujuan yang ke-17, menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Di dunia farmasi, erat kaitannya dengan ilmu biologi, apalagi tentang sel. Salah satu perkembangan dalam sistem biologi ini dengan adanya pembuatan atau pembentukan dari rekayasa genetika yang menghasilkan inovasi-inovasi baru. Perlu diketahui, dalam perkembangan dunia farmasi ini justru mendorong pemahaman terhadap komposisi dan cara dalam membentuk sel menjadi zat yang berguna bagi tubuh manusia. Peran-peran sel bagi tubuh manusia cukup beragam. Yang pertama, untuk membentuk vitamin sintetik dalam proses biologi pada tubuh manusia. Yang kedua, pembentukan vaksin yang dibuat melalui adanya rekayasa genetika dalam menghasilkan hal-hal baru. Yang ketiga, pembuatan antibiotik untuk menghindar dari bakteri ataupun jamur. Seperti yang kita ketahui bahwa antibiotik ini zat yang sangat berguna bagi tubuh manusia dalam melawan penyakit.